Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan sesuai dengan informasi pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara. Baik itu pengangkatan honorer menjadi pegawai negeri sipil, demikian juga dengan pengangkatan honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, Bapak Ibu, ada satu kejutan istimewa di sini, Bapak Ibu. Ini merupakan hal baru sebagaimana yang dinyatakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas melalui informasi ini sebagaimana dikutip oleh CNN Indonesia. Nah, di sini oleh CNN Indonesia mencatat satu informasi terkait dengan hal ini. Namun Bapak Ibu simak videonya sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Jakarta, CNN Indonesia memuat satu informasi terkait dengan informasi honorer. Disampaikan bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan ada rencana pengangkatan aparatur sipil negara atau ASN bisa setiap saat sesuai kebutuhan ketika ada pegawai yang pensiun. Ini luar biasa Bapak Ibu. Dasar apakah ini? Tentunya pada informasi kali ini juga ada penjelasannya. Jadi ini merupakan satu informasi baru Bapak Ibu sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Pan RB yang mengatakan bahwa ada rencana pengangkatan aparatur sipil negara bisa setiap saat sesuai kebutuhan ketika ada pegawai yang pensiun. Nah, berarti Bapak Ibu, para honorer nantinya yang bekerja di instansi pemerintah pusat maupun daerah, ini tidak susah untuk mencari informasi terkait dengan pengangkatan honorer menjadi ASN. Namun, sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Menpan RB, artinya Bapak Ibu, begitu mengetahui ada pegawai atau PNS yang pensiun, maka Bapak Ibu honorer yang ada di instansi tersebut akan berhak untuk mengisi formasinya. Tentu hal ini adalah satu hal yang baru, tapi kita buktikan ke depan apakah hal ini benar ataupun tidak. Tentunya kita akan berpatokan tetap pada regulasinya. Ia mengatakan usul ini akan diatur dalam rancangan undang-undang atau RUU tentang aparatur sipil negara atau RUSN yang kini tengah dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jadi hal ini tengah dibahas di DPR RI. Semoga saja nantinya hal ini ada persetujuan dan ada kesepakatan sehingga nantinya RUSN setelah menjadi undang-undang, maka rekrutmen CPNS dan P3K itu tidak repot. Di dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nantinya, pengangkatan ASN tak lagi setahun sekali atau 2 tahun sekali. Bisa saja setiap saat ketika nanti bila diprediksi akan pensiun. Di siklus itu akan ada pengangkatan aparatur sipil negara. Ini kata Menpan RB Abdullah Azwar Anas ketika ditemui di kantor Kemenko PMK di Jakarta pada hari Selasa 12 September 2023 di bulan ini. Namun ia tak menjelaskan lebih rinci lagi soal rencana aturan tersebut. Yang jelasnya Menpan RB Abdullah Azwar Anas hanya bercerita selama ini pegawai honorer kerap menggantikan para pegawai aparatur sipil negara yang memasuki masa pensiun. Jadi jumlah pegawai honorer pun jadi membeludak.
Jadi dengan demikian, tidak seperti selama ini. Bila kosong, diisi honorer, kata dia. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan satu kepastian telah melarang kementerian ataupun lembaga dan para kepala daerah, baik kepala daerah, kabupaten, kota maupun provinsi, mengangkat lagi tenaga honorer. Artinya ini tidak boleh lagi Bapak Ibu ya, kecuali ada persetujuan formasi dari pemerintah melalui Menpan RB. Barulah bisa direkrut. Ia menerangkan jumlah tenaga honorer di Indonesia saat ini mencapai 2,3 juta orang. Cukup luar biasa Bapak Ibu ya. Berkat penataan honorer non-ASN pada tahun 2022 tahun lalu ditambah dengan waktu tambahan yang diberikan pada tanggal 15 sampai 31 Maret 2023 untuk melengkapi SPTJM bagi 120 instansi pusat maupun daerah. Dan hal tersebut itu sudah dilaksanakan dan dinyatakan data honorer itu sedang diverifikasi. Beliau menjelaskan seharusnya para tenaga honorer sudah diberhentikan pada November 2023 ini. Namun, ia memutuskan untuk membatalkannya hingga 2024 lantaran banyak tenaga honorer yang melayani sektor-sektor vital pelayanan publik. Terlepas dari rekrutmennya, banyak ada yang berkualitas bagus. Ada juga yang tidak berkualitas. Maka nanti ini akan kita evaluasi, kata Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara kini sedang digodok oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama dengan pemerintah. Akan ada 7 klaster yang dibahas dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Nah, kita harus tahu ini Bapak Ibu ya, kira-kira apa saja 7 klaster ini yang dibahas dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. 7 klaster tersebut adalah penguatan sistem merit. Yang kedua, penetapan kebutuhan aparatur sipil negara. Yang ketiga, kesejahteraan aparatur sipil negara. Yang keempat, penyesuaian aparatur sipil negara sebagai dampak perampingan organisasi. Kemudian, penataan tenaga honorer. Seterusnya, digitalisasi manajemen ASN. Serta aparatur sipil negara di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, inilah informasinya Bapak Ibu terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Menpan RB terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara, baik PNS maupun P3K, yang setelah nantinya RUASN itu diketuk palunya oleh pemerintah bersama dengan DPR RI, maka untuk rekrutmen ASN, baik PNS maupun P3K, bisa dilakukan ketika ada yang pensiun. Itulah alasannya mengatakan bahwa rekrutmen ASN itu bisa dilakukan setiap saat ketika ada yang pensiun. Jadi itulah informasi yang Pak Ibu. Semoga hal ini nantinya bisa menjadi satu kenyataan untuk mengurangi kerepotan dalam hal merekrut aparatur sipil negara, baik itu P3K maupun CPNS. Itulah informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.